Bab 1600. Tujuan sesungguhnya. Beberapa truk besar menghalangi di tengah jalan. Mobil MPV Jerry yang mereka tidak bisa lewat sama sekali. Di depan mereka juga terdapat seseorang yang familiar. Kebetulan itu adalah Huanmu yang mengejar Jerry yang mereka bersama Clark Ding. Namun sekarang yang menghalang di depan mereka hanya Huanmu seorang. Dan juga beberapa truk besar. Setiap truk itu juga hanya ada seorang supir. Dari situasi sekarang, mereka sepertinya tidak ingin bertarung dengan Jerry yang mereka. Rai memandang Lani Huai berkata, "Tetap di mobil. Kalau terjadi sesuatu, kamu langsung setir mobil berbalik arah dan kabur." Lani Huai melirik Jerry yang masih menderita. Kemudian Rai berkata, "Aku boleh mati, tapi ia tidak boleh. Paham?" Lani Huai langsung membalasnya. "Siap." Rai saat ini turun mobil dan berjalan ke arah Huanmu. Rai menatap dingin Huanmu dan berkata, "Anda tidak jadi menyerah." Huanmu tersenyum menggeleng kepala. "Kamu sudah salah paham. Aku menunggu kalian di sini karena ingin mengundang kalian ke keluarga kita." Rai menyeringai. "Aku lihat, bukan mengundang, tapi mengancam, kan? Kalau kita benar-benar ke sana, apakah kita masih pergi dengan hidup?" Huanmu berkata, "Kamu benar-benar salah paham. Kalau kita tidak jadi menyerah, mana mungkin aku datang sendiri? Diriku sendiri saja bahkan sulit mengalahkan anak muda itu. Apalagi kamu yang lebih hebat. Kini pendekar istana kota Huaicheng masih mengejar kalian. Tadi kalian juga sudah ditahan Clark Ding begitu lama. Kutebak pendekar kota Huaicheng sana juga sudah mau kemari. Aku boleh memberitahu kalian bahwa kalian tidak akan bisa kabur dari tangan istana kota Huaicheng. Kemampuan mereka sangat hebat. Hanya dengan sekali perintah, akan ada sejumlah kekuasaan mengerikan yang mengejar kalian. Kini beberapa bandara dan stasiun di dekat-dekat kota sini dan berbagai pendekar elit dari beberapa wilayah tengah bersembunyi. Kalau kalian mau pergi dengan pesawat ataupun kereta api, kalian benar-benar tidak ada harapan. Sedangkan pendekar istana kota Huaicheng bisa mengejar kalian melalui berbagai macam transportasi. Menurut kalian, apakah kalian bisa kabur?" Wajah Rai seketika menjadi suram. Ia menyipitkan mata menatap Huanmu berkata, "Kalau begitu, kita tidak bisa pergi dalam kondisi hidup." Huanmu tertawa. "Jika kalian mau ke keluargamu kita mau membantu kalian menghindari mereka. Tunggu kondisinya membaik. Kalian boleh pergi. Kita tidak akan menahan kalian." Rai berkata, "Aku tidak bisa percaya kepadamu." Huanmu tertawa. Kemudian melambaikan tangan ke beberapa truk besar itu. Dengan cepat, truk-truk besar yang menghalang di tengah jalan pun berturut-turut pergi begitu saja. Huanmu memandang Rai berkata, "Kalau gitu, aku tidak memaksa. Kalian pergi saja. Kamu tenang saja. Keluarga kita tidak akan mengejar kalian lagi dan tidak akan membocorkan jejak kalian." Rai tidak bicara dan terus menatap Huanmu. Kini hatinya juga merasa agak ragu. Seperti yang dikatakan Huanmu, pendekar istana kota Huaicheng memang bisa mengejar mereka dengan berbagai macam transportasi. Sedangkan mereka hanya bisa memakai mobil pergi. Apalagi di beberapa kota dekat sini ada kekuasaan elit yang sedang mengejar Jerry yang mereka. Mereka ingin pergi dengan tenang pun akan sangat sulit. Seperti Clark Ding sebelumnya, ia sudah sangat kuat. Bahkan itu hanya ia sendirian. Belum lagi bagaimana dengan keluarga di belakangnya. Saat ini, sebuah bayangan muda mendadak turun dari mobil di belakang Rai. Ia memandang Huanmu berkata, "Kalau tetuamu sudah mengundang, mari kita pergi ke keluargamu." Jerry. Melihat Jerry yang turun mobil, Rai sangat senang. Sedangkan tadi Jerry yang masih berusaha menahan rasa sakit. Apakah Jerry yang memulih begitu cepat? Sebelumnya Jerry yang sudah mengalami penelanan balik itu selama sejam lebih. Tapi kali ini baru setengah jam saja. Hanya saja raut wajah Jerry yang tampak sedikit pucat. Ia mengangguk pelan ke arah Rai dan memandang Huanmu berkata, "Tunjuk jalannya, tetuamu." Huanmu memandang dalam Jerry yang kemudian tersenyum berkata, "Pantas wali kota Huaicheng juga takut kepada Anda. Memang sangat berani."
Huanmu langsung naik mobil dan menunjuk jalan depan sana berkata, "Depan sana belok kiri." Rai masih tampak serius. Pada saat yang sama, ia juga mengamati kondisi sekitar dengan waspada. Sebaliknya Jerry yang malah tampak sangat datar dan duduk diam di tempatnya. Hanya saja aura bela diri pada tubuhnya tidak stabil. Rai melirik Jerry yang cemas. Meski ia tidak tahu apa yang terjadi pada Jerry Yang. Tapi ia juga tahu bahwa kondisi Jerry yang sekarang ini berhubungan dengan penelanan balik penggunaan senjata spiritual. Mungkin waktu turun mobil tadi, Jerry yang juga sedang berusaha menahan efek senjata spiritualnya. Dan sekarang juga masih berlanjut. Meski Huanmu yang duduk dekat kursi pengemudi juga tidak enak menoleh balik. Tapi ia juga dapat merasakan aura Jerry yang tidak stabil. Ia pun hanya diam saja tidak berkata apapun. 20 menit kemudian, mobilnya tiba di sebuah villa. Depan villa itu terdapat sebuah papan bertulisan emas tertulis kata, "Kediaman keluargamu," dengan ukiran naga dan phoenix. Mobil baru saja sampai pintu. 2 pengawal pun langsung menghentikan. Jendela mobil bagian kursi penumpang depan terbuka. Wajah Huanmu juga langsung terpampang di hadapan kedua pengawal. Tetua Huan, melihat Huanmu, mereka berdua buru-buru membungkuk dan berkata dengan wajah penuh hormat. Kali ini tidak ada halangan sama sekali. Dan mobil sukses memasuki kediaman keluargamu. Di bawah petunjuk Huanmu, mobil berhenti di depan sebuah gedung yang mewah. Sampai, Huanmu tersenyum berkata, setelah Lani Huai menghentikan mobil, Rai dan Jerry yang juga turun mobil. Saat ini, raut wajah Jerry yang agak membaik. Namun aura tubuhnya masih tidak stabil. Tampak jelas penelanan balik dari senjata itu masih belum hilang sama sekali. Silakan masuk, Huanmu tersenyum berkata. Mereka beberapa juga memasuki villa dengan cepat. Baru saja masuk ke dalam, mereka langsung menemui seorang orang tua yang duduk di atas kursi roda. Wali kota, tamunya sudah aku ajak kemari. Huanmu datang ke hadapan orang tua itu dan membungkuk badan berkata. Usai berkata, Huanmu tersenyum lagi ke arah Jerry Yang. Ia adalah wali kota San kita. Tuanmu. Jerry yang mereka memandang ke arah tuanmu. Tuanmu tersenyum dan berkata, maaf, kakiku sedang tidak baik, jadi tidak bisa berdiri menyambut kalian. Mohon maaf juga apabila pelayanan kita kurang. Jerry yang tersenyum. Tuanmu terlalu sungkan. Ia tidak menyangka sama sekali kalau tuanmu adalah seorang tetua yang duduk di atas kursi roda. Ia juga tidak menduga tuanmu ini begitu sungkan. Rai berdiri di belakang Jerry yang dengan waspada. Tanpa lengah sama sekali. Lagi pula di sini adalah wilayah orang lain. Hingga sekarang, ia juga tidak tahu apa tujuan sesungguhnya kediaman keluargamu membawa mereka kemari. Bersambung. Bab 1601. Serahkan Jerry Yang. Di bawah pelayanan Tuan Kota Miao, Jerry dan yang lainnya langsung mendapatkan tempat duduk. Tidak lama kemudian ada beberapa wanita muda cantik yang menuangkan teh untuk mereka. Jerry terlihat sangat tenang dan santai. Seperti yang Huan katakan, mereka hampir tidak ada harapan lagi untuk pergi. Kalau begitu, maka dia ada harapan untuk datang ke istana Kota Miao. Jerry tiba-tiba buka suara. Ada urusan apa Tuan Kota mengundang kami kemari? Sebelumnya, Huan pernah menyuruh mereka untuk bersembunyi di istana Kota Miao dan membiarkan mereka pergi setelah masalah ini berakhir saat dia menghadang mereka. Tapi Jerry tahu jelas, istana Kota Miao tidak mungkin ingin membantu mereka begitu saja dan mengambil resiko untuk membiarkan mereka menetap di istana untuk sementara waktu. Tuan Kota Miao tersenyum dan melihat ke arah Jerry saat mendengar lontaran katanya. Berkata, karena kamu begitu frontal, maka aku akan mengatakannya. Kemudian Tuan Kota buka suara. Aku dengar kamu memiliki dokter ajaib yang sangat hebat. Kalau tidak salah namanya Viola. Jerry seketika langsung melihat Tuan Kota dengan penuh waspada. Berkata, dia adik aku. Kata-kata ini menunjukkan sikapnya dengan jelas.
Tuan Kota Miao tidak peduli saat merasakan aura permusuhan dari Jerry. Berkata, Jerry, jangan salah paham. Aku tidak memiliki niat buruk pada adikmu. Aku hanya ingin minta dia mengobati aku saja. Tanpa menutupi apapun dari kalian. Puluhan tahun inak lalu, aku pernah kalah saat bertarung dengan musuh hingga kedua kaki aku lumpuh. Selama ini aku sudah mencari seluruh dokter di dunia. Tapi tidak ada orang yang bisa menyembuhkan kaki aku. Aku dengar adik kamu memiliki kemampuan medis yang sangat baik. Jadi aku ingin meminta adik kamu untuk mengobati aku. Jika dia bisa menyembuhkan kedua kakiku, maka kamu akan menjadi orang yang berjasa dalam hidupmu. Kedepannya jika kamu membutuhkan sesuatu, maka kamu langsung katakan saja. Jerry baru tahu maksud dari Tuan Kota Miao setelah mendengar penjelasannya. Terlihat jelas kalau dia sudah mencari tahu tentang dirinya. Jika tidak, dia tidak mungkin tahu kalau ada seorang dokter hebat di sisinya. Saat ini Huan yang berada di belakang Tuan Kota Miao tiba-tiba buka suara. Selama Tuan yang menyetujuinya, kami janji padamu Tuan Kota Huai Cheng tidak akan bisa membawa kamu pergi. Kalaupun dia yang datang sendiri kemari. Kata-kata Huan penuh dengan percaya diri. Jerry merasa sedikit terkejut. Seperti semua keluarga Miao bukanlah keluarga biasa. Jika tidak, mereka tidak akan mengatakan hal seperti ini. Setelah berpikir sejenak, Jerry berkata, aku bisa menyetujui permintaan kalian. Tapi kalian harus menjamin keselamatan adik aku. Saat ini ada begitu banyak bahaya di sekitar dia. Jika hal ini melibatkan Viola hanya karena ingin menyembuhkan Tuan Kota Miao, maka mereka akan mendapatkan kerugian besar. Tuan Kota Miao sedikit tersenyum. Berkata, Jerry, kamu tenang saja. Kalau aku berani mengatakan seperti ini, maka aku pasti memiliki kekuatan tersebut. Tuan Kota Huang Cheng pun tidak berani bersikap tidak sopan jika datang kemari. Jerry melihat Tuan Kota Miao sekilas. Berkata, aku bisa menyuruh adik aku kemari. Tapi harus menunggu beberapa hari. Apakah ini tidak masalah? Tuan Kota Miao sedikit menganggukkan kepala. Baik. Bagaimana kalau aku beri kamu waktu 3 hari lagi? Jerry menganggukkan kepala. Oke. Tuan Kota Miao sedikit tersenyum. Kemudian dia memberikan perintah pada Huan. Selama beberapa hari ini layani Jerry dan temannya dengan baik. Jangan kecewakan mereka. Huan langsung menganggukkan kepala. Tuan Kota tenang saja. Aku tidak akan mengecewakan mereka. Tuan Kota Miao menganggukkan kepala. Aturlah tempat tinggal Jerry dan yang lainnya dulu. Baik. Huan menganggukkan kepala. Kemudian dia membawa Jerry dan yang lainnya pergi. Ketika mereka baru saja pergi, ada seorang master yang mengenakan jubah hitam berjalan masuk ke dalam. Master berjubah hitam itu bertanya dengan suara berat. Tuan Kota, Anda benar-benar berencana untuk bertarung dengan Kota Huai Cheng hanya demi anak muda ini? Tuan Kota Miao tersenyum. Berkata, kenapa? Apakah kamu merasa Jerry tidak pantas mendapatkan pelayanan seperti ini? Master berjubah hitam berkata, kekuatan istana Kota Huai Cheng sangatlah besar. Aku dengar Raja Lembah Obat pun sudah diatasi olehnya. Sekarang Raja Obat sudah menjadi tawanannya. Bisa dilihat kekuatan Tuan Kota Huai Cheng tidak bisa ditebak. Sekarang kita membawa Jerry dan yang lainnya ke istana kita. Jika Tuan Kota Huai Cheng mengetahui hal ini, maka dia pasti tidak akan diam saja. Tuan Kota Miao tersenyum sinis. Matanya yang dalam memancarkan cahaya yang dingin. Berkata, jika Tuan Kota Huai Cheng benar-benar berani bersikap angkuh pada kita, maka kita buat dia tidak akan bisa kembali lagi dari sini. Kemudian dia memberikan perintah. Bawa pasukan penjaga bayangan kemari dan suruh mereka untuk siap perang kapanpun. Master jubah hitam seketika langsung terkejut saat mendengar hal ini. Tuan Kota, apakah Anda berencana untuk berperang dengan Tuan Kota Huai Cheng? Tuan Kota Miao berbicara dengan wajah datar. Tergantung dari sikap Tuan Kota Huai Cheng. Jika dia ingin berperang, maka aku akan beritahu dia kalau istana aku tidak bisa ditindas dengan mudah. Master jubah hitam itu menganggukkan kepala. Matanya terlihat lebih serius dan berkata, aku masih merasa melindungi Jerry bukanlah hal yang baik.
Sekarang beberapa kekuatan besar kota San kita. Apalagi keluarga Ding tidak memiliki niat baik. Mereka terlihat begitu patuh dengan kita. Tapi kalau kita benar-benar bertarung dengan kota Huaicheng, aku takut beberapa kekuatan ini akan menusuk kita dari belakang. Tuan Kota Miao tiba-tiba melihat ke arah Master Jubat Hitam. Berkata, kamu sudah mengikuti aku dalam waktu yang lama. Seharusnya kamu tahu siapa aku. Apakah menurut kamu aku akan membiarkan hal seperti itu terjadi? Master berjubah hitam langsung menganggukkan kepala. Dia seketika merasa takut saat merasakan amarah di balik kata-kata Tuan Kota Miao. Kemudian dia langsung berlutut dan berkata, Tuan Kota, aku salah. Tuan Kota Miao melambaikan tangannya. Seketika ada kekuatan besar yang keluar untuk mengangkat Master berjubah hitam. Hal ini membuat Master berjubah hitam itu melihat Tuan Kota dengan terkejut. Lalu bertanya, Tuan Kota, kekuatan Anda sudah kembali. Dia bisa merasakan dengan jelas sebuah kekuatan yang sangat lembut yang mengangkatnya naik dari tanah. Ini adalah kekuatan murni. Tuan Kota Miao menggelengkan kepala. Berkata, jika dokter ajaib itu bisa menyembuhkan kaki aku, maka kekuatan aku akan naik drastis. Saat itu tiba. Jika Tuan Kota Huaicheng datang kemari, maka dia pasti akan mati. Sekarang Master berjubah hitam baru mengerti mengapa Tuan Kota mau melindungi Jerry. Jika kedua kakinya bisa disembuhkan, siapa yang bisa mengalahkan Tuan Kota Miao? Tuan Kota Miao sepertinya bisa membaca pikiran Master berjubah hitam itu. Lalu bertanya, kamu pasti mengira aku melindungi Jerry untuk menyembuhkan kedua kakiku bukan? Master berjubah hitam menganggukkan kepala. Bertanya, apakah Tuan Kota masih memiliki niat lain? Tuan Kota Miao tersenyum, Tuan Kota Huaicheng sudah menggunakan kekuatan yang besar untuk membunuh Jerry. Tapi semua usaha dia tidak berhasil. Lalu Clark juga gagal membunuh Jerry. Jadi apakah kamu mengira ini semua adalah keberuntungan? Master berjubah hitam itu langsung menggelengkan kepala. Dia langsung berbicara, aku mengerti. Yang Anda pentingkan adalah Jerry sendiri. Dia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar di usia yang belum mencapai 30 tahun. Hanya ada sedikit orang berbakat seperti ini di seluruh Sensu. Tuan Kota Miao sedikit menganggukkan kepala. Kemudian dia berbicara dengan wajah serius, orang ini bukanlah orang biasa. Pasti ada master yang sangat hebat melindungi orang ini. Hanya saja dia belum sampai ke jalan buntu. Jadi pelindungnya tidak akan muncul. Jika Tuan Kota Huaicheng ingin membunuhnya, maka pelindungnya pasti akan muncul. Master berjubah hitam itu memasang wajah terkejut saat mendengar hal ini. Dia tentu saja pernah mendengar beberapa iblis keluarga besar tingkat atas memiliki pengkut yang sangat kuat. Hal ini untuk melatih orang itu sendiri dan menjamin keselamatannya. Tiba-tiba Huan datang kemari. Kemudian dia berbicara pada Tuan Kota dengan wajah serius, Tuan Kota. Orang kota Huaicheng datang kemari. Tuan Kota Miao menggerutkan keningnya. Kemudian dia berbicara pada Huan, suruh mereka masuk. Iya. Huan berbalik dan pergi dari sana. Tidak tahu sejak kapan Master berjubah hitam juga sudah menghilang. Dalam ruangan itu hanya tersisa Tuan Kota seorang. Dia berbicara dengan tatapan yang tajam, sepertinya Tuan Kota Huaicheng sangat ingin membunuh anak ini. Sehingga dia begitu cepat datang kemari. Saat ini Huan membawa seorang pria parubaya ke ruangan ini. Tuan Kota, aku Zerik Huai memberi hormat pada Tuan Kota Miao. Meskipun kata-kata orang itu terdengar baik, tapi tatapan matanya terlihat sangat angkuh. Sepertinya orang itu tidak memandang Tuan Kota Miao sama sekali. Tuan Kota Miao melihatnya dengan datar. Lalu bertanya, ada urusan apa mencari aku? Zerik berkata, aku harap Tuan Kota Miao bisa menyerahkan Jerry. Bersambung.